Saya mau ngasih beberapa info ya buat teman-teman. Jadi nggak perlu khawatir kalau sakit di tempat majikan dan seperti apa dan bagaimana. Saya akan bedah buku ini. Kalau teman-teman perhatikan ya, lihat ya teman-teman sekali lagi. Oke, selamat malam teman-teman semuanya. Berjumpa lagi bersama saya Wong Ganteng Sandoyo. Jeng 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 jeng. Malam hari ini apa kabar kalian? Apakah sudah selesai dalam bekerja atau sebaliknya teman-teman beristirahat dengan tenang beberapa hari ini karena ada beberapa yang WhatsApp ke saya, ternyata mereka istirahat. Istirahat jadi karena sakit, jadi dikasih ruangan sama majikan. Waalaikumsalam. Nggak ada suara loh. Sekarang udah ada suara belum, Mbak? Kan sudah sih. Sekarang udah ada suara belum, Mbak? Oh, udah ini di sosial media sudah ada nih. Mbak Arya Danu, waduh, Bang Abe. Jadi malam hari ini saya mau ngasih beberapa info ya buat teman-teman. Jadi nggak perlu khawatir kalau sakit di tempat majikan dan seperti apa dan bagaimana. Saya akan bedah buku ini. Kalau teman-teman perhatikan ya, lihat ya teman-teman sekali lagi. Saya kok ngeliatin HP itu karena ingin merhatiin siapa yang komen-komen ya. Ada suara tapi bindeng. Masa bindeng? Ini mic-nya Rode loh. Jadi nih saya mau bahas di sini. Jadi ini buku bisa didapatkan di Lebor ya. Dan ini bahasanya adalah bahasa Indonesia. Nah, ini adalah buku panduan buat teman-teman semuanya untuk memahami bagaimana tata cara dan peraturan-peraturan yang secara gampang, dan ini dikeluarkan oleh lembaga resmi. Di bagian depan ini di pojok ada tulisannya Labor Department. Di belakang ini juga tulisannya Labor Department, Labor Gov Hong Kong. Jadi ini yang menjadi rujukan kita untuk belajar tata cara dan aturan. Cuman kalau di bahasa Indonesia, kalau ditunjukin ke majikan, ya mungkin majikannya nggak bisa paham. Yang paham hanya kita. Kalau perlu ambil dua, yang satu bahasa Kantonis, yang satu bahasa Indonesia. Yang ini buat teman-teman, yang bahasa Kantonis nanti bisa disodorkan ke majikannya. Karena pastinya halamannya akan sama. Oke, Mbak Arya Danu. Oke, karena ini ada pertanyaan. Terima kasih ya Mbak Arya Danu, Mbak Lilis Nurhayati, Bang Abe, Ambar Mahmud. Tadi nggak jadi ya Mbak. Oh, kan sore saya lah kalau ketiduran kayak gitu. Saya on-nya di jam 10 malam. Mbak Arya Danu tanya ya, Mbak Sekar Arum, Mbak Nopi, Mbak Ambar Mahmud. Moga cepat sembuh. Sudah sembuh Mbak, terima kasih doanya. Jadi ini ada yang tanya, maaf Bang, aku ingin bertanya, aku udah 3 tahun tapi ingin pindah majikan. Kira-kira bisa turun enggak? Terima kasih. Ini berkali-kali ditanyakan kepada teman-teman, tapi saya nggak akan capek untuk menjawab. Sekali lagi ya, untuk menentukan sampean turun dan tidak visanya, ini sekali lagi yang menentukan adalah imigrasi. Tapi kalau prosesnya sampean finish, ya kemungkinan besar itu akan turun. Tapi kalau misalnya posisinya sampean itu break, nah ini agak diragukan kalau posisinya break. Nah, kalau di intermediate gara-gara 3 hal, misalnya financial problem
atau majikannya keluar dari Hong Kong, finance problem itu kalau nggak kuat gaji, nah itu financial problem, masalah keuangan. Kemudian kalau mereka pergi ke luar negeri atau mbahnya meninggal, itu 3 kemungkinan yang ketika sampean mengalami 3 hal itu bisa jadi sampean masih bisa turun visa 3 hal. Tapi kalau ngebreak, nah ini berbagai macam alasan. Saya nggak bisa memastikan kalau ngebreak itu bisa. Kadang kita bilangnya bisa, ternyata enggak. Terus kita bilangnya enggak, tapi kenyataannya ada banyak teman-teman yang break juga visanya bisa keluar. Jadi sekali lagi ya, kalau yang ditanyakan itu, melihat kasusnya Mbak Arya Danu, langsung aja nanti inbox terus teleponan, ngobrol dan konsultasinya lebih enak by telepon. Oke, Mbak Ambar Mahmud, Mbak Widyasari, Mbak Komes, Mbak Kuaicung, saya sambil ngelihat ke sini ya. Jadi saya ngelihat di HP ini untuk menyapa teman-teman nih HP-nya kan. Karena kalau saya live, saya nggak bisa nganggurin penontonnya. Saya pasti akan mencoba untuk tetap menyapa teman-teman karena tujuan saya live adalah berkomunikasi dengan teman-teman. Jadi nggak mau cuma satu arah, tapi saya ingin juga 2 arah. Teman-teman ada yang komen, saya coba bacain kan. Mbak Lilis Nurhayati, Mbak Dania, kapan lockdown berakhir? Wah, jangan tanya sama saya itu Mbak, tanya sama Bu Delam. Ya semoga aja kita doa aja semoga kasusnya menurun dan yang terserang penyakit Omikron ini nggak banyak, maka otomatis pasti lockdownnya akan dibuka. Sebenarnya bukan lockdown sih Mbak, orang kita keluar jalan-jalan pun nggak ada masalah sebenarnya sih. Gitu aja sih. Mbak Sacicok Tunmun, selamat malam, sehat walafiat kita semua, amin. Mbak Sona, Mbak Penny Lestari, Mbak Niza Madiun, Mbak Sulim Kevin T. Jadi saya mau bahas ya, sekali lagi saya mau bahas ini. Nanti saya share ya. Saya share gambarnya. Jadi share screen ya. Saya share screen. Ini kalau terjadi masalah, karena saya tadi masih membaca apa namanya di teman-teman ada yang sakit, kemudian di WhatsApp ke temennya. Pada saat di WhatsApp ke temennya, itu temennya videonya dia ada di toilet. Jadi katanya permintaan temennya untuk diupload. Nah, langsung kita merespon kan. Nah, beberapa teman-teman merespon. Nah, di sini saya cuma ingin tunjukin bahwa di sini, nah sekali lagi di gambar ini kita tunjukkan buat teman-teman. Nah, ini oh, sorry, ini bahasa Indonesia sih. kok yang bahasa Indonesia, yang bahasa Cungman apa? Bahasa apa namanya? Bahasa Hong Kong. Nah, ini sebenarnya peraturan, ini adalah peraturan di mana peraturan yang samen simpen, boleh teman-teman simpen, dan ini ditunjukkan ke majikan. Kalau ada temennya yang tidak mendapatkan perawatan, di sini sudah tertera hukumnya. Saya nanti akan jelaskan dalam bahasa Indonesia. Ini saya tunjukin aja ke bahasa Cinanya ya. Ada 2, saya nanti kalau mau butuh gambarnya ditunjukkan ke majikan supaya nggak semena-mena sama sampean, saya tunjukkan. Nah, seperti itu. Nah, ini halaman yang kedua. Kok langsung kehapus. Maaf, konsentrasi agak terpecah karena pertanyaannya Mbak Arya Danu. Nah, jadi ini yang kedua. Jadi 2 halaman tadi itu bagaimana penjelasannya tentang yang dimaksud sebagai kewajiban majikan kalau ada cuti. Oke, kita jawab dulu pertanyaannya dari Mbak apa namanya Arya Danu. Oh, makasih banyak dan apa benar kalau kita sakit harus pulang Indo, itu kata agenku dan aku harus biaya sendiri. Terima kasih. Wah, ini agennya penyesatan, Mbak. Nah, ini yang mau aku jelasin. Sampean perhatikan nanti konten videoku ini sampai akhir ya. Jadi Mbak Arya Danu supaya sampean bisa paham dan bisa menjelaskan ke agennya. Di sini nanti saya kasih penjelasan. Mau nanya mungkin nyimpang dari kontennya.
kalau tanda tangan kontrak baru itu apa tetap pakai tanda tangan dari pihak keluarga Indonesia? Nah, ini yang ditanyakan adalah surat wali ya. Surat wali kemarin kan sudah ditiadakan atau dianggap sudah nggak ada. Ya seharusnya nggak perlu. Jadi kalau ada yang sampai Mbak Dewi Nurdian ya, ini kalau ada agennya yang menanyakan atau bahkan agennya meminta dan sampai nggak bisa nyari dari rumah, boleh lapor ke kita SMS, nanti ada teman yang mengalami pengaduan, menerima aduan kalau disuruh minta surat wali. Mohon info Mas, kawan rencana mau pulang pensiun tapi karena positif visa Suhadawi, seandainya proses cari majikan apa diproses ya? Ya kalau finish nggak ada masalah. Karena positif pensiun tapi gagal karena positif visa sudah habis. Bisa di-extend Mbak, bisa di-extend. Oke. Ini penjelasan saya ini nanti akan memberikan jawaban buat teman-teman ya. Jadi kalau sakit kena COVID harus bagaimana dan seperti apa. Kalau ini kan mau pulang pensiun karena positif, visa sudah habis. Bisa di-extend visanya. Proses cari majikan bisa diproses. Kalau posisinya finish, kalau posisinya di intermediate, oke. Tapi kalau ngebreak ini masih pertanyaan dan tanda tanya besar. Oke, saya mau share. Saya punya buku. Nah, ini buku sekali lagi ya ini. Ini saya belajarnya dari sini aja sih. Ini bukunya buat teman-teman yang pakai bahasa Indonesia. Ada tulisannya labor departemen di bagian ujung. Nah, sekali lagi buku ini bisa digunakan sebagai pedoman kita untuk memahami bagaimana peraturan-peraturan yang ada di Hong Kong. Untuk jawabannya dan infonya. Oke, Mbak Dewi Nurdian, kalau kurang puas nanti silahkan boleh inbox, nanti kita lanjutin komunikasinya by WA. Ini karena live kita menyampaikan informasinya agak banyak. Semoga dunia segar sehat kembali ya Mbak Risa Anton, Mbak Dia Istiqomah, Mbak Warhamdi, Mbak Rosmiati, Mbak Lilik Purwati, Mbak Risa Atun, ya Mbak Risa Atun mau pulang. Oke, temennya Mbak Santi. Nah ini adalah buku yang saya akan juga bahas dan mungkin saya akan juga mengupas isi dari buku ini bisa jadi di channel saya atau di channel istri saya atau juga di channelnya Bandung Enterprise. Dan ini saya mau tunjukin daftar isi. Nah, teman-teman bisa lihat di layarnya, di layar HP-nya, teman-teman bisa lihat di sini ada daftar isi. Nah, daftar isi ini kalau kita baca memulai bab 1 adalah memulai pekerjaan. Bab 2 pengganti biaya dokumen. Bab 3 pembayaran dan potongan gaji. Bab 4 hari libur, libur resmi dan cuti tahunan. Nah, ini ada bukunya. Dan ini yang bab 5 ini saya lingkari. Perawatan, pengobatan dan tunjangan sakit. Nah, ini yang wajib teman-teman tahu. Jadi kalau ada berita bahwa teman-teman sakit kemudian tidak diperhatikan sama majikan, bab 5 inilah yang akan memberikan penjelasan. Dan ini dari Lebor. Sekali lagi buku ini dari Lebor. Nah, ini gambarnya kalau di pojok teman-teman lihat, bukunya bentuknya seperti ini. Ada lampiran 4 47 halaman. Jadi ini boleh nanti teman-teman bisa ambil gratis di Lebor banyak. Nanti mudah-mudahan kalau ada waktu saya akan terus bahas di sini ya sekali lagi. Nah, di bab 5 ini yang ingin saya sampaikan ke teman-teman adalah di halaman 17 ya. Kita buka di halaman 17. Sudah saya siapin buat teman-teman halaman 17. Yes. Mudah-mudahan nggak salah halamannya. Nah, ini. Jadi di sini ada halaman 17, perawatan, pengobatan, dan tunjangan sakit. Nah, saya bacakan ya. Kalau teman-teman di HP-nya bisa dilihat jelas, bisa dibaca, silahkan. Tapi kelihatannya layarnya kecil banget ya. Tapi bisa kalau digedein. Kalau posisi gambarnya miring bisa. Nah, komennya di sebelah kanan ternyata bisa. Jadi apakah ini untuk majikan, tulisannya untuk majikan. Jadi saya bacakan aja. Untuk majikan.
Apakah saya harus membayar biaya pengobatan penata laksana rumah tangga saya bila dia sakit atau terluka? Nah, ini jawabannya dari Lebor. Jawabannya iya untuk majikan. Jika penata laksana rumah sakit atau terluka, Anda harus menyediakan perawatan pengobatan secara cuma-cuma. Apakah hal tersebut disebabkan oleh pekerjaan atau tidak? Perawatan pengobatan secara cuma-cuma termasuk biaya konsultasi, rawat inap di rumah sakit, dan pengobatan gigi darurat. Sehubungan dengan hal tersebut, majikan disarankan untuk menyediakan polis asuransi kesehatan yang sesuai dengan penata laksana rumah tangganya berdasarkan Employee Compensation Ordinance. Nah, ini makanya teman-teman kalau biasanya di ngawali untuk proses POHIM namanya. Jadi kayak asuransi ya. Seperti itu. Oke, Mbah Utine Kembar. Nah, yang kedua adalah supaya menghindari keraguan, kontrak kerja standar yang diubah berlaku tanggal 1 April 2003. Nah, ini sejak 2003. Peraturan ini ada di 2003, menentukan dengan jelas bahwa sesuai dengan kontrak yang baru, majikan tidak diharuskan menanggung biaya perawatan pengobatan selama kurun waktu bila penata laksana rumah tangga berangkat dari Hong Kong dengan kemauannya sendiri untuk tujuan pribadi, misalnya untuk pulang libur ke tanah airnya. Nah, kalau sakitnya di Indonesia, ini menjelaskan. Kalau sakitnya di Indonesia ya tidak berhak, walaupun kontraknya itu masih berjalan gitu loh. Misalnya cuti terus sakit di Indonesia, nah itu tidak ada hak. Di Indonesia ya tanggung sendiri. Kalau lagi di Hong Kong ya begitulah ceritanya. Oke, berikutnya adalah boleh saya menunjuk dokter tertentu untuk penata laksanaan rumah saya bila sakit? Oh ya, menurut perjanjian kerja harus menerima perawatan dari dokter mana saja yang terdaftar dan ditentukan oleh majikan. Sebaiknya Anda sepakat dengan penata laksana rumah tangga Anda dan tentang dokter mana yang digunakan bila sakit atau terluka. Wah, itu agentku harus tahu ya, dia nakut-nakuti aku kalau gitu. Mbak Arya Danu, nah sampean akan ngerti. Silahkan ditunjukkan aja nanti peraturan peraturan tadi ya. Kalau untuk sekali lagi, saya ulang lagi untuk Mbak Arya Danu, malam Mbak Yuli Dani, yang ditunjukkan ke agennya, kalau agennya bisa bahasa Kantonis, ini Mbak ya, perhatikan ya Mbak Arya Danu. Nah ini nanti boleh minta info ke saya. Sampean kalau ini tunjukin ke majikannya pakai bahasa ini. Kalau bahasa Indonesia ya tadi saya terjemahkan dalam bahasa Indonesia seperti itu tadi. Nah, ini ada 2 lembar. Ada 2 lembar ini pakai bahasa Kantonis dan ini kemarin di press release Hong Kong juga dikeluarkan lagi 2022 bulan 2 tanggal 24. Ini sempat dikeluarkan karena maraknya teman-teman yang positif terus dikeluarkan sama majikan. Ini ada dendanya, ada nilai angkanya 100.000 Hong Kong dolar kalau dia gara-gara COVID berani mengeluarkan. Ini ada undang-undangnya. Gitu. Terus habis itu selanjutnya masih kita bahas adalah di buku tadi. Nah, halaman berikutnya ya. Halaman berikutnya kita lanjutkan. Nah, ini untuk majikan dan penata laksana rumah tangga. Nah, di sini ada aturannya. Karena ini pakai bahasa Indonesia sehingga saya lebih mudah menjelaskan ke teman-teman. Jadi seperti itu. Nah, tapi sebelumnya kita jawab dulu pertanyaan. Waalaikumsalam Mbak Yuli Dani. Mbak Nana Cang. Pertanyaan. Bisa diunggah di FB gak peraturannya, Mas? Bisa. Bisa Mbak Yuli Dani. Nanti saya kasih di Bandung Enterprise ya, sampai buka di statusnya. Nanti sambil tak baca lagi komennya. Jadi ini ada pertanyaan. Mau tanya, seandainya kita libur tapi suruh di kamar saja, bos apakah juga dapat uang sesuai hari kerja? Minim 170, aku dengar begitu karena aku baru kali ini disuruh libur tapi nggak boleh keluar. Nah, disuruh libur nggak boleh keluar, terus di rumah. Ya hitungannya libur sih, biaya libur. Tapi kalau sampeannya sakit, itu masih bisa menerima gaji 4/5 dari gaji biasa. Nah, ini ada yang di T5.4 tadi. Nanti saya bacakan. Nanti akan mengarah ke situ peraturannya.
Peraturan dari 2003, tapi kenapa bos pada nggak mau tahu? Ditunjukin lah Mbak. Kalau nggak mau tahu, tunjukin. Mbak Nisa Madiun kalau nggak mau tahu, ditunjukkan. Ditunjukkan peraturannya. Yang tadi press conference di Hong Kong, government, press release-nya ada. Jadi tunjukin aja semuanya. Biar dia baca sendiri gitu. Kalau kita ayal-ayalan percuma. Tapi kalau sampean punya bukti, tunjukin aja. Ini bacaannya apa, suruh dia baca. Pura-pura kita nggak bisa bahasa Kantonis, tapi kita kan sudah tahu artinya. Nah, ini saya lanjutkan lagi ya, pembahasan berikutnya adalah dalam keadaan apa saja penata laksana rumah tangga berhak menerima tunjangan sakit. Ya. Majikan harus bayar tunjangan sakit bila penata laksana rumah tangga mengumpulkan persyaratan jumlah sakit yang dibayar, cuti sakit yang diambil tidak kurang dari 4 hari berturut, dan cuti sakit tersebut diperkuat dengan surat dokter. Nah, kalau teman-teman sakit, kemudian dicek ke dokter dan ternyata positif COVID, nah teman-teman nggak ada masalah itu. Dan teman-teman juga bisa minta majikannya untuk ngantar ke dokter dengan aturan ini bisa ditunjukin gitu. Nah, makanya masalahnya tidak banyak teman-teman yang tahu peraturan ini letaknya ada di mana. Musim Omikron nggak boleh libur, tapi nggak diganti uang, gimana ya? Nah, kalau nggak boleh dilibur ada peraturan. Ada peraturannya yang menyatakan bahwa kalau dia nggak memperbolehkan sampean libur, itu ada undang-undangnya lagi gitu. Bahwa harus libur. Yang dari KJRI, Mbak. Yang dari KJRI ada. Yang tidak memperbolehkan libur. Ganti uang gimana ya? Nah, kalau diganti uang, tapi kalau nggak diganti uang ya nggak boleh. Ya, sampean minta hari libur atau diganti harinya gitu loh. Gitu intinya 1 minggu 1 kali sampean punya hak untuk libur. Berikutnya adalah berapa pembayaran untuk tunjangan sakit dan kapan harus dibayarkan. Nah, ini ada jawabannya. Perhitungan tunjangan sakit yang dibayar adalah 4/5 dari gaji biasa. Artinya gaji biasa itu harian. Ya kalau 1 hari sampean nggak masuk ya 4/5 dari gaji harian. Waktu pembayaran tidak boleh lewat dari tanggal pembayaran gaji yang biasa. Nah, jadi pembayarannya ya sama seperti gaji bulanan, tinggal dipotong atau dikurangi aja. 4/5 dari gaji. Kalau teman-teman 4630 ya taruhlah misalnya 1 harinya 150 ya 4/5 dari 150. Itu tetap teman-teman menerima gaji. Nah, ini boleh majikan memecat penata laksana rumah tangga selama jangka waktu cuti sakit yang dibayar? Jawabannya tidak. Kecuali dalam hal pemecatan segera karena penata laksana rumah ini memang berkelakuan jelek. Dalam hal pelanggaran ketentuan ini majikan diancam tuntutan pidana dengan hukuman denda Hongkong dolar 100. Nah, ini sama pernyataan ini seperti yang tadi di pers conference kan di halaman yang depan yang saya share tadi yang pakai bahasa Kantonis tadi, bahasa Cina tadi. Majikan juga harus membayar penata laksana rumah tangganya. Loh, tuntutan denda, harus bayar gaji. Membayar gaji sebagai ganti pemberitahuan. Tambahan sejumlah 7 hari gaji ganti rugi. Ya, tunjangan sakit yang menjadi haknya. Nah, sesuai dengan ketentuan bagian perlindungan kerja dari peraturan pekerjaan penata laksana rumah tangga, juga dapat menuntut cara penyelesaian yang lain atas pemecatan dan tidak beralasan dan tidak sah. Lihat bab 10. Nah, kita coba lihat di bab 10. Nah, bab 10 perlindungan kerja di halaman 29. Belum saya fotokan. Nah, di sini ada babnya di sini ya. Nanti habis ini saya fotokan dulu. Perlindungan kerja saya bacakan aja ya. Perlindungan kerja boleh menuntut majikannya atas pemecatan yang tidak beralasan. Lo bayangkan. Keren ini. Jadi coba sebentar saya foto dulu kan. Perlindungan kerja. Jadi saya foto terus saya share. Jadi buat teman-teman ini pengetahuan buat teman-teman ya. Saya berusaha untuk agar teman-teman tidak dirundung kekhawatiran dan ketakutan kehilangan pekerjaannya ya. Bahaya kalau teman-teman itu takut. Jadi teman-teman harus punya dasarnya. Jadi kalau punya dasarnya teman-teman jadi tahu gitu loh. Oke, bentar ya yang komen. Saya tak nge-share dulu.
Oke. Nah itu ya kan, ini disuruh lihat bab 10 ya. Disuruh lihat bab 10. Oke. Mbak Arya Danu tanya lagi. Oke, tanya aja nggak apa-apa Mbak. Aku juga bertanya Bang satu lagi. Apakah kalau libur diharuskan kerja pagi seperti biasa dan pulang libur pun harus kerja seperti biasa, harus bersih-bersih dan ngurus pasien sampai jam 11 malam? Terima kasih. Jadi ini juga banyak yang ditanyakan sama teman-teman ya, persoalan bahwa apakah kalau libur itu boleh kerja. Pada prinsipnya kalau libur ya libur, tapi kalau teman-teman mau bantu itu hanya kerelaan hati teman-teman. Kalau nggak mau ditolak aja. Ya kadang-kadang teman-teman itu nggak enak, ya kan. Kadang-kadang nggak bisa. Kadang-kadang juga apa namanya kok berat, kok enggan. Tapi sebenarnya nggak ada masalah, nggak mau bantuin pun nggak dibiarin ya dibiarin aja gitu. Nah, kalau ini jaga nenek atau jaga apa dan kadang-kadang mau ya nggak apa-apa. Selama majikannya baik, Saman bisa ngelakuin itu. Kalau majikannya udah nggak baik, Saman juga dibebani. Biasanya itu perjanjian dari awal, Mbak. Jadi pada saat Saman interview dengan majikan itu ngomong di awal. Saya kalau hari Minggu dan atau libur minta tolong saya untuk tidak disuruh ngurusin neneknya atau siapanya atau apa. Biasanya kadang-kadang ada yang anak bayi ya nyiapin buburnya di pagi atau susunya. Jadi itu kembali ke individu ya Mbak. Sekali lagi itu kembali ke individu. Kembali ke diri teman-teman masing-masing. Oke, kita lihat di bab 10 ya. Di pecat tanpa alasan. Nah, yang baru saya fotokan. Jadi supaya teman-teman juga bisa belajar. Nah, ini ada perlindungan kerja. Dalam keadaan apa saja penata laksana rumah tangga boleh menuntut majikannya atas pemecatan yang tidak beralasan. Ya, ini ketentuan bagian perlindungan kerja dari peraturan dimaksudkan untuk tidak mendorong majikan memutuskan hubungan kerja penata laksana rumah tangga dengan sengaja supaya terhindar dari kewajibannya sesuai dengan ketentuan peraturan. Penata laksana rumah tangga boleh menuntut penyelesaian dari majikan atas pemecahnya tanpa alasan dalam hal berikut. Sudah bekerja tidak kurang dari 24 bulan berturut-turut. Berarti satu kontrak. Dipecat tanpa alasan yang berlaku sesuai dengan ketentuan peraturan. Nah, gitu loh. Jadi kalau tadi dipecat gara-gara sakit itu kena dia undang-undangnya. Di sini ada. Terus menurut peraturan pekerjaan 5 alasan berlaku untuk pemecatan: tingkah laku pekerja, kemampuan untuk kualifikasi pekerja dalam pelaksanaan pekerjaannya, kelebihan tenaga kerja atau kebutuhan operasi lain yang benar dari majikan, ketentuan hukum atau alasan lain-lain yang kuat. Nah, ini peraturannya. Peraturannya memang nggak saklek ya. Jadi oke, saya sapa lagi nih yang nonton sudah banyak sekali, Mbak Eva, Mbak Sekar, Mbak Madawati, Mbak Rini, Mbak Zumaroh, Mbak Arya Danu, Mbak Ira Bastian, Mbak Arni, Mbak Yanania, Mbak Sailusia, Mbak Larasati, Mbak Ira Bastian Dwi DRW Skincare, Mbak Wayu Samudra, Mbak Eli Ngawi, Mbak Dila Setiawati, Mbak Rosmiati, Mbak Utine, Mbak Siti Atia, Mbak Yuliana Au, Mbak Imas Tati. Ya kayak radio ya, Dewa Pratama, Wulan Bojo Galak, Abu Umi Abu, Mbak Dewa Pratama, Mbak Indawati. Ya, jadi kayak radio saya bacain. Namcong hadir, Mbak Ahoy. Bahasanya pakai bahasa Arab. Arab Pego, nggak ada karokatnya. Oke, jadi itu tadi ya teman-teman, sekali lagi peraturan ya. Penata laksana rumah tangga, perlindungan kerja. Sekali lagi buku ini bisa didapat di mana? Di Lebor. Sekali lagi buku bisa diambil di Lebor. Bahasanya bahasa Indonesia untuk memudahkan pegangan teman-teman dan untuk pembelajaran teman-teman. Jadi di sini banyak sekali peraturan apa saja sekali. Buat teman-teman tetap belajar tentang aturan ya. Ini harusnya buku ini juga harusnya pada saat pengenalan pertama di PT itu
juga mulai ditunjukkan juga bisa sih sebenarnya. Ini kan babnya ada di sini semuanya. Daftar isinya kan, mulai pekerjaan, perawatan, perlindungan, pekerja hamil, hak libur untuk mendampingi pasangan yang melahirkan, majikan, dan pembantu. Alhamdulillah tadi dapat bonus dari setelah terpapar virus 10 hari. Ya, ambilnya di daerah mana? Ya, labor terdekat lah, Mbak. Sampai areanya mana? Di Jungwan ada, di Wancai ada, di pokoknya departemen labor. Kalau saya memang setiap hari libur saya nggak pernah bantu apa-apa Mas, karena di hari kerja saya sudah berat kerjanya. Tiap hari saya kerjain 3 rumah majikan dan 2 rumah anaknya yang sudah berumah tangga dan berbeda rumah. Makanya setiap hari libur saya nggak bantu apapun. Tapi dulu baru-baru kerja selama saya sering bantuin, walaupun libur lama-lama saya nggak kuat. Jadi saya putuskan kalau libur saya nggak bantu lagi. Bagus. Jadi gini Mbak Dila ini ngerjain 2 rumah, ngerjain 3 rumah. Ini juga, ini kalau sampean juga bisa kena pasal ini. Kalau seandainya ya, suatu saat ya mungkin kalau majikannya masih gajinya cukup menurut sampean, mungkin sampean nggak protes. Tapi lama-lama kalau majikannya ngasih duitnya sedikit, sampean lama-lama juga protes gitu. Karena kerjaan sampean itu hanya yang disesuai kontrak. Kalau ini sampai ada 3 rumah, 2 rumah ya itu kesepakatan sampean. Saya hanya menjelaskan sesuatu yang benar saja. Sesuatu bahwa bekerja di luar dari konteks yang tertera dalam kontrak, alamatnya di luar konteks kontrak yang tertera, maka itu sebuah pelanggaran. Jadi seperti itu, Mbak. Nah, kalau pelanggaran ya kita nggak ngerti siapa nanti yang akan bleset duluan, majikan atau sampean gitu loh. Dan sekali lagi untuk mempertahankan harga diri, kalau sampean diberikan job, ini untuk teman-teman semuanya ya. Kita ngerti teman-teman butuh duit. Di Indonesia lagi bangun atau lagi utangnya banyak atau ABCD lah, apapun itu alasannya. Tapi ketika pekerjaan itu di luar dari konteks kontrak teman-teman, usahakanlah tawar-menawar. Jadi yang menentukan harga sampean, bukan mereka. Gitu. Kalau mereka mau ya boleh silahkan, tapi kalau mereka nggak mau ya sudah. Jangan cuman hanya mau dibayarnya ya udah 150, dianggapnya kerjanya seharian. Capek loh. Jadi cuman 150 kalian membersihkan 1 rumah atau 2 rumah. Tapi ya kembali lagi buat teman-teman. Kadang-kadang ada yang part time itu dapat 500, dapat 600 ya, tergantung, ada yang 300, ada yang 400. Kemarin ada cerita dikasih 500 malah dikembalikan 200. Jadi udah dikasih majikannya malah dikembalikan. Jadi ya seperti itulah, serba-serbi teman-teman. Ini daftar buku aturan dari labor. Jadi ini yang versi dalam bahasa Indonesianya ya. Yang versi bahasa Inggris tadi juga saya sempat, bujuku juga punya versi bahasa Inggris. Nah, kalau tadi bahasa Indonesia, di sini versi bahasa Inggris, Employment Ordinance. Jadi saya juga baca dalam versi bahasa Inggris dan lebih mudahnya untuk dibawa ke teman-teman, saya bacanya bahasa Indonesia. Nah, ini kalau bahasa Inggris ini ada sama isinya, daftar isinya juga sama. Cahaya terlalu terang ya. Ini ada babnya juga, table of content. Jadi saya punya bahasa Inggris dan ini bahasa Indonesia. Ada juga bahasa Kantonis untuk nunjukin ke majikan kalau seandainya majikannya nggak ngerti peraturan. Jadi seperti itu ya teman-teman. Ada juga yang dari saya juga punya yang aturannya lebih baku lagi ya. Saya sempat tapi 1 lembar. Bisa saya tunjukin ya. Prepare. Jadi kalau mau ngomong tentang aturan itu ya harus belajar dasarnya ya. Sekali lagi harus belajar dasarnya. Jadi supaya kita tidak terlalu dikerjain sama majikan.
Jadi ditunjukin karena tidak semua juga majikan yang tahu aturannya. Jadi seperti itu ya, kayak tadi setiap libur ya, kalau libur itu ada di libur ya, cuti, hari libur resmi dan cuti tahunan di bab 4. Nah, tadi ada yang sempat nanya, sekarang kita lihat di bab 4 ada apa di bab 4. Bab 4 hari libur resmi halaman nomor 12. Halaman 12. Jadi hari libur. Hari libur menurut perjanjian kerja jenis cuti apa saja menjadi hak. Wah, ini hari libur resmi, cuti tahunan yang dibayar. Nah, menurut perjanjian kerja, hari libur, bagaimana saya menentukan hari libur? Anda harus memberi paling sedikit 1 hari libur untuk penata laksana rumah tangga tiap kurun waktu 7 hari. Hari libur adalah jangka waktu tidak kurang dari 24 jam berturut. Makanya setiap 7 hari itu ada 1 kali hari libur. Hari libur ditentukan oleh Anda dan dapat diberikan pada hari yang tetap maupun tidak tetap. Bila hari libur tidak tetap, Anda harus memberitahukan penata laksana rumah tangga kapan saja harinya sebelum bulan berikutnya. Gitu. Apakah saya boleh mengharuskan penata laksanaan rumah tangga agar bekerja pada hari libur? Nah, ini yang ditanyakan tadi. Tidak jawabannya. Kecuali dalam situasi tak terduga, Anda tidak boleh mengharuskan penata laksana rumah tangga bekerja pada hari libur. Bila melakukan hal yang tersebut, majikan melanggar ketentuan peraturan pekerjaan. Wah, ini saya jawab tadi pertanyaannya. Kalau libur katanya sudah nggak boleh kerja. Ada ini di sini aturannya. Di halaman 13 di buku ini. Tetapi dengan izin dari penata laksana rumah Anda dapat menggantikan hari libur yang ditentukan dengan hari lain. Hari libur pengganti itu harus diberikan dalam bulan yang sama dan dapat diberikan sebelum tanggal hari libur yang semula atau dalam waktu kurun waktu 30 hari sesudahnya. Jadi kalau 1 bulan itu sudah harus ditentukan. Kalau dia nggak bisa ngasih hari Minggu ya pengganti harinya dan usahakan selesai di bulan itu. Jangan nunggak di bulan berikutnya lagi. Jadi harus diselesaikan. Nah, ini ada juga Anda tidak boleh mengharuskan rumah tangga supaya bekerja pada hari libur. Tapi dia boleh bekerja dengan sukarela pada hari libur. Nah, ini tadi. Kalau majikan, kalau sampean sendiri yang sukarela, baru boleh. Tapi kalau sampean nggak mau, ya majikan nggak boleh maksa. Seperti itu ya teman-teman. Mbak Dewi Nurdian, Mbak Antin, Mbak Dewi Nurdian, Mbak Maisria Putih, Mbak Siti Maisaro, Mbak Berliana, Mbak Widyasari, Mbak Li Nur Hikmah, Mbak Eni Supriyati, Mbak Iranasa, Mbak Jelang, Mbak Mama Citra Bari Tongasari watching, Mbak Dara Hayu. Oke, jadi seperti itu ya. Sekali lagi teman-teman, peraturan-peraturan di Hong Kong itu sekali lagi bisa kita baca di sini ya. Saya share screen-nya saya tutup. Jeng jeng. Nah, share screen-nya saya tutup. Bukunya ada di sini untuk yang bahasa Indonesia. Untuk yang bahasa Inggris di sini Employment Ordinance. Jadi panduan. Setidaknya kita itu jadi tahu apa yang menjadi hak-haknya teman-teman dan bagaimana kewajibannya majikan. Itu teman-teman harus bisa memahami. Saya hanya sedikit aja membagi informasinya buat teman-teman. Jadi untuk lebih jelas dan lebih lengkapnya tentang semua persoalan PMI, ya sekali lagi kita sama belajar. Kita sama-sama mencoba untuk menginformasikan yang dikemas ya. Bahkan di sini juga ada jumlah berapa cuti tahunan, itu sering sekali dibahas dan long service dan ABCD bla 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 bla. Nanti coba deh kita akan berbicara di season berikutnya. Yang jelas nggak usah khawatir teman-teman. Butuh pertanyaan, ada yang mau ditanyakan. Yang terpenting adalah ini nih saat pandemi ini. Jadi teman-teman yang sakit
itu setidaknya sebenarnya stok obat itu bisa didapat dari majikan. Ngomong saja dengan majikan, karena di sini ada haknya. Seperti yang saya jelaskan di depan tadi. Jadi ada haknya. Teman-teman punya hak. Teman-teman juga punya waktu untuk istirahat. Jadi pada saat teman-teman sakit dan tetap digaji 4/5 dari jumlah gaji harian biasa. Tinggal dikalikan, kalau 150 ya 4/5. Kalau 4/5 ya berapa? 150 bagi 5. 150 bagi 5 berapa ya? 7 ya. 70 kali 4. Berapa itu 70? Kok lebih banyak ya? 4/5 dari 150. 4/5 150. 150 bagi 5 ya 30. 30 kali 4. Jadi digajinya 120. 120 masih dapat uang. Sampean masih dapat. Pak Gotik Tanjung, Mbak Sabrina Tijaya Guntur yang baru nonton. Saya ucapkan selamat malam. Jadi seperti itu ya teman-teman. Sekali lagi peraturan-peraturan Hongkong bisa kita pelajari. Ada buku pedoman praktis untuk pramuwisma asing. Terus teman-teman bisa tanya juga ke agent ya teman-teman. Karena saya yakin yang semuanya nonton di sini belum tentu anaknya Bandung. Belum tentu juga agentnya Bandung. Nggak ada masalah. Yang jelas kalau di Bandung tetap juga bisa kita bantu. Staff agentnya bisa dengan Miss Yuni. Kalau saya hanya bagian bikin konten. Nah, Mbak Ira Bastian Dwi Skincare ya sama-sama informasi. Yang namanya berbagi informasi itu nggak ada masalah, nggak kekurangan biaya. Lagi pula ya sudah saya di dapuk sama Bandung untuk memberikan informasi buat teman-teman. Jadi seperti itu ya, ini bukunya praktis, pedoman praktis untuk pramuwisma asing. Apa yang harus diketahui para penata laksana rumah tangga asing dan majikan mereka. Ada tulisannya nih. Dan ini sekali lagi dari Labor Department. Nih, bukan saya yang buat buku ini, tapi dari Labor Department di Hong Kong. Dan ini ada tulisannya Indonesian version. Indonesian version. Ini ya. Ini Indonesian version. Nah, ini di belakangnya halamannya begini. www.labor.gov Hongkong. Nah, di situsnya www.labor.gov Hongkong pun juga banyak. Ya, juga kebuka. Peraturan-peraturan itu ada. Teman-teman bisa googling. Di situ juga banyak juga menjelaskan tentang tata aturan dan bagaimananya. Ini ada bukunya, bisa dibuat panduan. Saya rasa seperti itu teman-teman. Sekali lagi ya sambil menunggu malam, saya kemarin nunjukin obat beberapa. Jadi kalau ada yang sakit ya kan, sekali lagi paracetamol, terus obat yang dari Hong Kong, dari Cina boleh. Ini juga saya sudah positif kemarin. Jadi besok mudah-mudahan saya mau swab di government, cek swab lagi apa yang terjadi. Mau tanya, kalau sudah 14 tahun dimajikan dapat long service nggak Bang, walaupun nggak ada perjanjian? Nah itu dia Mbak. Semen tergantung Mbak. Kalau namanya sebenarnya long service itu kalau di buku ini ya, kalau di buku ini dijelaskan ada dua hak, dua pesangon ya. Hari libur, pemutusan uang pesangon dan bonus penggantian masa kerja di bab 9, Mbak. Jadi ini yang tanya adalah aku udah punya dikasih agensi baru kemarin diurusin hak uang servis Mbak Ira Bastian Dwi Skincare. Oke. 14 tahun. Jadi long service itu sebenarnya 5 tahun ya, Mbak. Ini sampai 14 tahun. Tidak ada perjanjian ya, bisa jadi majikannya mungkir untuk tidak ngasih ya. Makanya di situ digunakan kekuatannya agent. Jadi minta tolong agent untuk ngomong ke majikan kalau sampean nggak bisa ngomong sendiri. Harusnya sampean bisa ngomong sendiri. Tapi apa boleh baut, udah lebih dari 14 tahun ya kan. Kita lihat di bab 9 ya, uang pesangon halaman 27.
Jadi di halaman 27 kita cek ya. Nah, uang pesangon dan uang bonus penggantian masa kerja. Majikan harus membayar uang pesangon jika penata laksana rumah tangga diberhentikan atau perjanjian yang telah ditentukan tidak diperpanjang dengan alasan tenaga kerja tidak dibutuhkan lagi. Nah, ini artinya kalau majikan sudah tidak membutuhkan sampean, ya, itu bisa long service. Telah bekerja tidak kurang dari 24 bulan dengan majikan yang sama sebelum pemutusan. Ini pesangon ya, ini pesangon. Dalam keadaan apa saja majikan harus membayar uang masa kerja lama. Wah, ini masa kerja lama. Wah, majikan membayar uang masa kerja lama jika penata laksana rumah tangga telah bekerja tidak kurang dari 5 tahun berturut-turut. Nah, ini yang dinamakan long service ya mungkin. Diberhentikan di perjanjian dan ditentukan tidak diperpanjang. Kelakuan buruk tenaga kerja tidak dibutuhkan. Alasan selain dari kelakuan yang buruk. Dinyatakan tidak sehat oleh dokter, tapi pengobatan tradisional dan yang terdaftar untuk terus melakukan pekerjaannya, lalu dia mengajukan berhenti bekerja. Nah, jadi ada surat keterangan, jadi dia tidak bisa dapat kerja. Umurnya 65 tahun atau lebih, dan dia mengajukan berhenti bekerja. Meninggal selama masa bekerja. Wah, ini keren ini peraturannya. Uang pesangon dan sekaligus uang masa kerja lama. Jadi ada dua ya kan. Ada uang pesangon dan masa kerja lama. Kita bahasnya akan jelimet. Kita bahas sama nanti staff agent sekalian. Kalau memang itu menjadi pembahasan nantinya. Sip. Gitu ya Mbak Niza Madiun. Jadi cobalah ngomong dengan majikan. Ngomongnya baik-baik saja. Supaya cair. 14 tahun. Lumayan kalau cair Mbak. Bisa beli mobil. Oke. How Chai Peng. Lulu Chan Mbak. Saya mau tanya soal uang tiket, Mas. Kemarin bulan 10 tanggal 9 tahun 2021 saya habis kontrak dari 5 bulan sebelum habis kontrak. Majikan selalu tanya apakah saya mau nambah kontrak atau pulang dan saya jawab pulang. Dari bulan 5 katanya majikan udah belikan tiket untuk saya tapi keadaan semakin rawan, ada rasa takut bulan 8. Akhirnya saya putuskan untuk tambah kontrak. Tapi majikan nggak ngasih uang tiket dengan alasan takut sudah dibeli, tapi saya nggak pernah nerima. Takut saya cuma dapat uang cuti 2 minggu, itu bagaimana? Nah ini Mbak Dila. Jadi hak majikan itu membelikan tiket, bukan uang tiket diserahkan ke sampean ya. Jadi kalau majikan nggak mau ngasih duit, dia mau belikan tiket, mau nggak mau sampean harus pakai itu tiket. Kalau nggak sampean pakai, hangus. Karena kewajiban majikan adalah bukan memberikan uang, tapi membelikan tiket. Nah, kalau dari yang sampean tulis di sini, majikan tidak memberikan uang, tiket, tapi tiketnya. Ada beberapa yang dia bisa bookingin. Jadi putuskan saja kalau memang mau pulang ya udah dibelikan tiket sama majikan. Kalau nanti balik ya udah balik gitu loh. Kalau memang perjanjiannya mau balik gitu. Biar majikan yang membelikan yang membayar hotel karantinanya gitu loh. Yang penting kalau sampean mau pulang. Tapi kalau sampean minta uang tiket, nah majikan bisa menolak kalau sampean minta uang loh ya. Tapi kalau majikan dengan hatinya berpikir bahwa ya udah karena kamu nggak pulang, ya udah tak gantiin gitu. Uangnya tak gantiin uang. Nah, tapi jumlah uangnya ya terserah dia karena sekali lagi hak majikan adalah membelikan tiket, bukan uang tiket, bukan. Kecuali ada kesepakatan sampean berdua dengan majikan. Begitu ceritanya. Mas, kalau kita yang mutusin kerja masih dapat nggak long service-nya? Tadi di aturan kan sudah jelas, Mbak. Kalau majikannya nggak butuh. Sudah nggak butuh teman-teman. Nah, tapi kalau sampean ternyata minta majikannya ngasih, itu rezeki sampean. Ya, kalau saya nggak sampean nggak nerima uang tiket dan nggak nerima tiketnya, ditanyakan, Mbak. Gitu loh. Ditanyakan ke majikan, dijelaskan, didudukkan persoalannya. Oke.
mutusin kontrak kerja masih dapat nggak long service, ya luar biasa kalau sampean majikannya sampai ngasih long service, dan yang sampean mutusin kerja itu mutusin kerja dalam artian finish atau ngebreak gitu. Jadi kalau ngebreak sampai nuntut long service ya diketawain, hukum kita nggak terlalu kuat, Mbak Pelangi Sumbawa gitu. Tapi ya ada juga sih kasus kalau ternyata teman-teman mau finish ya sudah, kalau finish ya sudah, minta ngomong aja kalau lebih dari 5 tahun. Aku dikasih. Jadi kadang-kadang kan begini nih teman-teman. Supaya sekali lagi ya bisa mendapatkan uang long service itu sebenarnya banyak hal, ini sering juga kita ulas. Di 5 tahun itu kan biasanya dapat ya di kontrak kedua. Kontrak kedua itu kan 4 tahun selesai. Kalau mau nyambung di kontrak ketiga, nah di situ teman-teman ngajuin, majikan nanti mau ngasih enggak gitu. Kalau dikasih uangnya 5 tahun, 1 tahun dia dikasih, lanjut. Kalau memang nggak dikasih ya udah selesaikan. Jadi ada yang berprinsip seperti itu, Mbak. Kalau memang mau ngejar long service loh ya. Tapi kalau sampean ngejarnya kenyamanan bekerja ya itu urusan beda. Karena teman-teman kadang-kadang ya sudahlah nggak apa-apa nggak dapat long service, yang penting nyaman kerjanya. Tapi kalau berharap long service ya tinggal diomongin. Oke, itu Mbak Pelangi Sumbawa. Dan Mbak Dila Setiawati sampean nggak nerima uang tiket dan nggak nerima tiketnya, makanya ditanyakan, Mbak. Jadi sampean nggak bisa nuntut ke saya. Jadi yang hanya saya sampaikan adalah sampean bertanya dan berkomunikasilah dengan majikan. Kalau terjadi perselisihan atau nggak klop, ya sampean mau siapa yang jadi penengahnya, yang memediasi antara sampean dengan majikan, gitu loh. Agent itu pasti mediasi, gitu. Dan 6 tahun, tapi sebelum tanda tangan kontrak yang ketiga udah ada perjanjian, tapi nggak di depan agent, ya sudah. Kalau sampean tidak di depan agent, jadi tidak ada saksi. Kalau misalnya majikan sampean mungkir, sampean bisa nggak membuktikan kalau majikan itu ada perjanjian, dan sampean simpan nggak surat perjanjiannya. Perjanjiannya cuma omongan atau tertulis gitu loh. Kalau cuma omongan, sampean ngerekam nggak omongan tersebut gitu loh. Ini loh yang kadang-kadang yang loose di teman-teman. Jadi setiap terjadi perjanjian itu selalu perjanjian itu pasti kita adalah pihak yang dirugikan. Karena kita tidak ada data sama sekali gitu. Tidak ada hitam di atas putih, tidak ada rekaman suara, tidak ada rekaman video, tidak ada saksi. Jadi itu yang menyebabkan kita itu jadi kalah kalau majikan kita itu mungkir gitu. Tapi sekali lagi, silahkan dibicarakan dengan majikan. Baik-baik ngomongnya dengan majikan agar supaya bisa dapat. Gitu ya Mbak Pelangi Sumbawa. Ini kalau sama Miss Yuni, agennya Bandung, ya udah dilabrak habis majikannya. Biasanya sih seperti itu, yang setahu saya ya. Karena ya saya bukan baikin orangnya ya. Saya bukan baikin agentnya, sekali lagi. Saya ngerti dan perangainya gitu. Nyimak aja, semoga ada manfaatnya. Mbak Arin Setia, terima kasih. Jadi seperti itu buat teman-teman semuanya. Bagus kalau kayak gini kan teman-teman interaksi ya. Interaksi. Jadi kalau teman-teman interaksi, ada pertanyaan, saya mencoba menjawab yang saya bisa ya kan, seperti itu. Oh, oke Mas, makasih infonya Mbak Pelangi Sumbawa. Mudah-mudahan cair Mbak. Mudah-mudahan majikan sampean nggak memungkiri atau nggak belenjani janji. Ya. Kan kalau dibelenjani janji agak lumayan ruwet kan. Jadi seperti itu ya. Ini komunikasi. Jadi komunikasi dua arah. Jadi Mbak Ria Ghazali, Mbak Alia Al Ghazali, Mbak Mela Mela. Jadi seperti itu. Amin ya robbal alamin. Ya, mudah-mudahan sampean orang baik, berdoa yang baik saja. Positive thinking aja dan tetap bekerja. Majikan tanya, tapi jawab majikan sudah dibeli, nggak bisa diminta balik uangnya. Jadi tiketmu hangus, tapi saya minta tiketnya yang katanya sudah dibeli, tapi nggak dikasih tiketnya. Majikan jawab tiket sudah hangus, buat apa gitu Mas. Nah, ya bisa jadi kan ngeles majikannya. Jadi kalau sudah
buntu, Mbak, sampean harus mediasi. Kalau sampean mau mediasi sama agent, ya biasanya ini nih yang terjadi kalau di Bandung ya. Ketika teman-teman mau ngajak mediasi, misalnya Miss Yuni nih yang bagian staffnya, mau ngajak mediasi dengan majikan. Nah, ditanyakan dulu kepadanya, kamu siap nggak nanti ribut dengan majikan? Kamu siap nggak kalau seandainya terjadi sesuatu atau habis mediasi majikan marah-marah, kamu dimarah-marahin siap nggak gitu kan? Karena memang kita meminta hak kita ya ibaratnya. Tapi kalau ternyata si anaknya tadi siap, maka Miss Yuni akan memediasi. Dan dari mediasi nanti kita belum tahu hasilnya. Apakah majikan nanti juga lulus? Semuanya harus ada buktinya. Mbaknya kalau Mbak Dila ini berani mau minta pertanggungjawaban atau ABCD atau semuanya, silahkan. Ada bukti pembeliannya, tanggal berapa, maskapainya apa, dan kalau hangusnya tanggal berapa, Jamin berhak meminta keterangan itu. Dan sekali lagi ya, kalau terjadi perselisihan atau apapun, Mbak Dila, sekali lagi, ini bagian dari resiko. Sampean nggak perlu khawatir gitu. Kalau saya memang sampean mau berjuang, ya minta, ya omongkan ke majikan. Tapi konsekuensinya, misalnya majikan jadi emosi, gini-gini, terus di interminate dan semua, ya itu bagian dari risiko sampean. Saya bukan berarti tidak berani menyarankan untuk ngajak ribut. Kalau saya ribut itu nomor satu, paling seneng kalau dia ngajakin ribut. Itu kalau kitanya benar loh ya. Kalau posisi dari penjelasan sampean ini benar. Dari penjelasan saya, tapi kan saya juga nggak ngerti penjelasan majikan. Bagus itu jadinya aku agent malah menekan dan tidak mau bantu dan malah nakut-nakutin, Mbak Arya Danu. Saya nggak bisa ngasih kesimpulan ya, Mbak. Bu Arya Danu, saya nggak bisa ngasih kesimpulan. Saya juga tidak boleh menjelekkan orang lain ataupun agent lain. Tapi setidaknya, sekali lagi, kalau teman-teman di Bandung Enterprise ya mudah-mudahan bisa dibantu dengan Miss Yuni gitu loh. Hari ini kita nggak bisa, mungkin dia juga punya kesibukan, tapi saya live sendiri. Nanti ada nomornya kalau misalnya dari anaknya Bandung, apalagi majikannya bisa dapat dari Miss Yuni, lebih enak lagi gitu loh. Karena saya tahu, saya ngerti banget. Saya kenal Miss Yuni sebelum di Bandung. Saya kenal Miss Yuni di saat dia dulu punya agent sendiri gitu loh. Nah, sekarang bergabung dengan Bandung. Ya mudah-mudahan lah. Tapi kalau mau bertanya-tanya silahkan kepada Miss Yuni, ada nomornya. Bisa di-share. Kadang di live-nya juga ada di Bandung Enterprise, live-nya Miss Yuni. Kadang-kadang nomor teleponnya juga ada, bisa dihubungi. Sementara waktu seperti itu, minta nomornya Miss Yuni. Boleh di-scroll aja Mbak, videonya dicek-cek, dilihat. Selalu ada kok. Apalagi kemarin tadi postingan yang terbaru di Bandung tentang job. Ada job juga, bule, suami bule, istri Jepang, sama anak 2. Gaji 5.500 kalau nggak salah. Coba dilihat aja di status Bandung sebelum-sebelumnya. Ada nomornya Miss Yuni tertera. Silakan aja dikontak. Jadi seperti itu ya. Oke, itu tadi Mbak Dila Setiawati. Mudah-mudahan perselisihan sampai dengan majikan tentang uang tiket bisa dikelirkan. Sekali lagi, bisa dikelirkan dengan baik dan benar. Tapi kalau memang tidak bisa dikelirkan dan sampai mau minta clear, ya monggo. Kalau agentnya tidak memfasilitasi, ya bisa ke labor. Jadi sekali lagi ya teman-teman, alur dari apa namanya kesulitan-kesulitan teman-teman. Alur yang pertama adalah teman-teman akan menyampaikan ke agent dulu. Ya, sampaikan ke agent teman-teman. Kalau ternyata agentnya tidak memberikan respon, oke, teman-teman telepon KJRI. Dengan satu syarat ya, agent teman-teman itu under KJRI. Artinya under itu di bawah license-nya atau di bawah naungannya KJRI. Teman-teman bisa lewat hotline service, namanya siapa, jelaskan inbox ke inbox-nya KJRI atau hotline-nya KJRI, bilang persoalannya, masalahnya, dan agentnya apa. Nanti dia akan tegur agentnya. Nah, ketika tegur agentnya, mungkin nelpon sampean ngomong. Tapi kalau ternyata tidak ada solusi dan memang harus kita perang, harus ribut,
ya siapkan bukti-buktinya. Bukti-bukti yang kuat, rekaman, CCTV, apa. Habis itu kalau enggak catatannya teman-teman, pembuktiannya, yang jelas pasti suara, rekaman, video kalau memang bisa diatur sedemikian rupa. Baru teman-teman nelpon ke hotline-nya Labor. Ada hotline-nya Labor berapa ya? Ada di sini kelihatannya nomornya. Hotline Labor Government Hong Kong ada. Nah, ini ada pelayanan informasi lewat telepon 24 jam. Pelayanan cepat ditangani 1823. Nomornya 271717771. Wah, ada lengkap di sini nih. Ada di Hong Kong, Kowloon, New Territory. Labor itu di Taiko. Saya kemarin sempat di Taiko, di Hong Kong East, Hong Kong West, di Pok Fulam. Jadi Western Magistrasi Building 2A Pok Fulam. Kalau di Hong Kong Island ya. Kalau di Kowloon ada Kowloon East, Kowloon South, Kowloon West, Kowloon Tong. Ada di Kowloon, Mongkok Government, Chung Sawan Government, kemudian di Kuntong ada airport, terus New Territory ada di Jungwan, kemudian Kwai Hing, Kwai Chung, kemudian Dunmun, kemudian Satin, New Territory. Jadi ada di sini semuanya. Lebur ada alamatnya. Nanti coba saya kasih foto ya kalian ordinan aturan-aturannya. Seru, banyak banget di sini. Bagus kalau teman-teman udah punya ini. Sip. Oke. Mbak Khotijah Putri, Mbak Dian Dino tersisih. Selamat malam. Selamat beristirahat buat teman-teman. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat buat teman-teman. Hanya ini yang bisa saya berikan. Stay safe, stay sehat. Jadi jaga kesehatan. Kalau udah ada tanda-tanda, persediaan paracetamol, persediaan vitamin C, persediaan amoxilin, radang tenggorokan, persediaan obat panas, Panadol, Ultraflu, semuanya teman-teman boleh siapkan agar teman-teman tetap terjaga. Sekali lagi, sehat selalu bersama saya di Bandung Enterprise yang selalu memberikan solusi buat teman-teman semuanya. Terima kasih, selamat malam, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu buat teman-teman semuanya. Salam.